Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun ajaran 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis speech act theory, naratif paradigma, dan juga cultural studies. Teori yang pertama yaitu adalah speech act theory. Speech act theory adalah ungkapan yang melayani fungsi dari komunikasi. Teori ini membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan berbagai hal dengan kata-katanya. Makna dari tindakan berbicara atau speech art adalah mempengaruhi. Adapun latar belakang dari teori speech act theory ini adalah hendak melawan pemikiran positivismologis proses komunikasi keseharian sehingga dapat mempengaruhi pendengar dan mengubah realitas sosial. Speech act sangat berkaitan dengan budaya. Contohnya seperti meminta, menyapa, mengungkapkan cinta, dan lain sebagainya. Adapun tokoh-tokoh dari speech act theory itu sendiri yaitu yang pertama ada John L. Austin, yaitu seorang filosofis dari Inggris, dan juga ada John Scarlett, yaitu seorang filosofis dari Amerika. Pemikiran John L. Austin yaitu membedakan speech act theory dalam dua kategori, yaitu konstantif dan performatif. Konstantif, adapun yang dimaksud dengan konstantif itu sendiri yaitu berupa ucapan konstantif yang digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta objektif. Lalu yang kedua yaitu performatif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan realitas namun juga mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikannya, melakukan tindakan pantas atau tidak pantas. Ucapan dari konstantif dan performatif tidak benar-benar dapat dibedakan pada kenyataannya. Lalu pemikiran yang kedua yaitu dari John Searle. Searle percaya bahwa makna dari tindak tutur tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak adanya konteks atau speech act harus berkonteks. Kalimat dalam konteks atau token mengekspresikan proposisi menurut Searle pada bukunya 1969 jilid 16. Konsep menurut Searle, tindakan bicara atau tindakan ilokusinya yaitu unit dasar bahasa. Lalu teori yang kedua yaitu adalah naratif paradigma. Teori Fisher yang menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah pendongeng dan kehidupan yang terjadi berbentuk naratif menyebabkan terjadinya fenomena yang disebut pergeseran paradigma, di mana terjadinya perubahan signifikan dalam cara pandang orang terkait dunia dan maknanya. Teori naratif ini menggeser paradigma dunia rasional yang dibentuk oleh Aristoteles. Paradigma naratif mengubah cara pandang tentang dunia yang diungkapkan oleh dualisme dan menghadirkan alternatif terhadap paradigma dunia rasional tanpa meniadakan rasionalitas tradisional. Fisher mencoba menjembatani kesenjangan antara logos atau argumen rasional dengan mitos atau cerita atau narasi. Adapun dari naratif paradigma ini memiliki sebuah konsep dasar, yaitu diantaranya yang pertama adalah esensi manusia pada dasarnya bercerita. Manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif
Lalu konsep dasar yang kedua yaitu narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan. Lalu konsep dasar yang ketiga yaitu narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan dunia namun menciptakan dunia. Selain konsep dasar, naratif paradigma juga memiliki 5 asumsi naratif. Yang pertama, manusia bersifat pencerita. Lalu yang kedua, keputusan mengenai sebuah cerita berdasar pada alasan atau penalaran. Lalu asumsi yang ketiga yaitu alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan juga karakter. Lalu asumsi yang keempat yaitu rasionalitas berdasar pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Lalu asumsi yang kelima yaitu hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih. Rasionalitas naratif ditentukan oleh 2 aspek, yaitu koherensi dan kejujuran. Koherensi berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita. Koherensi terbagi menjadi struktural, material, dan karakteriologis. Kalian harus tahu contoh karya yang menggunakan naratif, yaitu seperti skripsi yang menggunakan metode penelitian naratif, novel, dan film. Lalu adapun teori yang ketiga yaitu cultural studies dengan tokohnya bernama Stuart Hall, yaitu seorang sosiologis atau cultural teoris dari Jamaika. Cultural studies merupakan akar dari Marxisme yang merupakan warisan dari kaum Marxis. Yang dikritik oleh Marxisme yaitu semua adalah uang. Ternyata penindasan tidak hanya pada sistem ekonomi, namun juga sosial budaya. Cultural studies adalah penelitian dan pengajaran interdisipliner inovatif yang menyelidiki cara budaya, menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kekuasaan. Cultural studies juga mengarah pada politik identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Pemenang kebudayaan yang memiliki hierarki yang di atas atau dapat dikatakan dominan. Pemenang kebudayaan yang memiliki hierarki yang di atas atau dapat dikatakan dominan have a power. Contoh dalam tinjauan teoritis yaitu interdisipliner. Budaya menciptakan kehidupan sehari-hari. Media mewakili ideologi dari orang-orang yang berasal dari kelas dominan dalam masyarakat. Pengaruh media dan peran kekuasaan perlu diperhatikan ketika menginterpretasikan dan memahami kebudayaan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.